tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, menjadi imam besar yang melayani kebaktian pada malam hari ini Tuhan. Haleluya. Kami ingin mempersiapkan diri, tetapi bukan dari kami, sebab kami menyadari bahwa dari kami sendiri tidak ada kemampuan untuk kami mempersiapkan diri kecuali oleh Dikau Tuhan. Engkaulah yang sudah datang lewat pelayanan para hamba-hambamu sejak zaman rasul-rasul, zaman nabi-nabi, zaman rasul-rasul sampai pada saat ini Tuhan. Engkau mempersiapkan umat-Mu untuk menyambut kedatangan Dikau. Haleluya, haleluya, haleluya. Di saat-saat ini Tuhan, banyak kelengahan terjadi dalam sidang jemaat. Tapi bangunkan kami dengan suara firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami bisa mendengar suara Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa dari diri kami tidak ada kekuatan apa-apa untuk bisa mampu duduk dengan tenang dalam beberapa saat, menyatukan hati dan pikiran kami untuk menerima firman. Padahal sesungguhnya itulah yang Engkau rindukan dari kami. Sebab itu kami datang kepadamu saat ini. Biarlah urapan Roh-Mu yang suci bekerja dalam setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, menggoda kami saat kami mendengarkan firman-Mu, oh Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita dua ke atas. Haleluya. Haleluya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dibanding daripada waktu kita menjadi percaya. Angkat tanganmu, sembahlah Allah. Ya Rama-lama-lama sangkalawasai. Haleluya, 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 ya haleluya, 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 haleluya. Lengkapi sidang jemaat-Mu dengan kasih ini, oh Tuhan, haleluya.
dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar sinar dari Engkau menyinari sampai di dalam hati kami. Jangan ada setitik kegelapan yang ada di dunia ini mau tinggal di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami. Tetapi buka mata hati kami Tuhan, haleluya, untuk memandang segala keajaiban dari firman-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai sidang jemaat ini, oh Tuhan, haleluya. Kuasai para hamba-hamba-Mu, kuasai para imam-imam, para tua-tua, pengerja-pengerja, seluruh sidang jemaat Tuhan, haleluya. Agar kami bisa melayani Engkau di hari akhir ini Tuhan, dengan pelayanan yang berasal dari gerakan kasih-Mu dalam setiap pribadi, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami sekalian, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Sidang jemaat di Lan Johor dan Lemah Putro yang pada hari-hari ini saudara dalam kesibukan mempersiapkan diri menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dalam pelayanan ini. Dan pelayanan ini terjadi bukan karena kita lebih baik dari yang lain. Hanya kemurahan Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini, pelayanan yang besar, pelayanan akhir zaman. Saudara-saudaraku, siapkanlah diri untuk pelayanan ini. Jangan mengharapkan kekuatan sendiri. Kita sudah dibekali oleh firman, bukan dengan kekuatan, bukan dengan gagah perkasa, tapi dengan Roh Tuhan semua ini bisa terjadi. Kita disuruh menanggalkan kasut dari kedua kaki kita, saudara-saudaraku, sebab perjalanan yang kita akan ikuti ini adalah perjalanan yang baru, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sebab itu mempersiapkan diri lewat firman Allah, itulah kekuatan, dan kekuatan yang tepat dan kebijaksanaan yang kita butuhkan pada hari-hari ini. Sementara kita sendiri jangan sampai gugur dari godaan percobaan yang mencoba menghalangi segala kegiatan kita, tapi mata kita biar terarah terus kepada tabut perjanjian yang sedang memimpin kita ke tempat damai sejahtera. Itu perjalanan itu, saudara-saudaraku. Pada hari ini dalam catatan saya di Surabaya ini sudah tercatat 1128 peserta yang sempat mengembalikan formulir untuk siap sedia datang ke Surabaya. Para tamu-tamu dari luar kota Surabaya, saudara-saudaraku dari luar Pulau Jawa, dan semua berjumlah 1128 yang sudah sempat hadir sampai pada hari ini, yang artinya yang sempat mendaftarkan diri. Beberapa banyak yang belum mendaftarkan diri tetapi sudah ada yang sudah di kota Surabaya, ada yang masih di sekitar Surabaya, sebab menggunakan waktu ini mereka mengunjungi keluarga yang di sekitar Surabaya ini. Sudah yang mendaftarkan diri kembali sudah 72 orang, dan mereka ini sudah ditampung di penampungan panitia, baik di Jalan Johor, di Petemon Gang 2, di Jalan Diponegoro, dan beberapa tempat-tempat penampungan di keluarga-keluarga. Juga bersama-sama saudara-saudara kita dari luar negeri yang juga sudah ada di tengah-tengah kita menghadiri kebaktian nanti. Tetapi sesungguhnya kebaktian kita sudah mulaikan sejak tanggal 2 yang lalu, kebaktian Paskah, dan suasana Paskah ini kiranya tetap menguasai kita di hari-hari ini. Pelayanan ini ada pelayanan yang sangat besar. Malam ini panitia sudah sangat sibuk sekali, sebab berita terakhir yang kita dengar sebelum kebaktian ini bahwa
di sekitar perairan Surabaya ini sudah mendekati rombongan-rombongan dari Sulawesi maupun dari Kalimantan, kurang lebih dari 200, mendekati 300 orang yang akan mendarat pada malam hari ini untuk mengikuti kebaktian, dan panitia sudah siap. Saya mohon supaya saudara-saudara sekalian mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mereka, baik panitia maupun sidang jemaat. Saudara-saudaraku, mereka akan turun dari kapal dengan sangat lelah, sebab perjalanan saya tidak bisa membayangkan bagaimana manusia sekarang di kapal itu benar-benar berdesak-desakan, saudara-saudaraku, dan berjam-jam bahkan berhari bermalam mereka berada di kapal. Ada yang dari Irian mungkin 7 hari dalam perjalanan dari Jayapura ke sini. Saya tidak tahu persisnya, tapi yang saya terima mereka sudah berangkat tanggal 5 April direncanakan akan tiba pada hari-hari yang akan datang ini. Jadi perjalanan mereka cukup jauh, saudara-saudaraku. Biarlah kasih Tuhan bekerja dalam hati kita sekalian. Iman itu hanya bisa bergerak kalau ada kasih dalam hati kita. Dan kalau iman itu tidak bergerak, itu sama dengan tidak punya iman. Iman yang tidak bergerak sama dengan tidak punya iman. Rasul Yakobus jelas tegas mengatakan itu mati. Dan kita jangan memiliki iman yang mati. Iman yang mati sebab iman tidak digerakkan oleh kasih. Di dalam surat Galati pasal 5 ayat 6, iman itu harus digerakkan oleh kasih. Baik dia orang Yahudi, baik dia orang kafir. Iman itu hanya berarti dan berguna kalau iman itu aktif. Dan aktifnya iman dimotori, digerakkan oleh kasih. Sebab itu saudara-saudaraku, biarlah kita masing-masing memperhatikan perkara ini. Kalau saudara merasa tergerak untuk menjemput saudara-saudara kita ini, tetapi dengan teratur, jangan kita banyak-banyak tetapi malah tidak berguna, hanya pergi rame-rame, tapi dengan teratur saudara-saudaraku, supaya semua pengorbanan baik kendaraan maupun tenaga itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya menjemput saudara-saudara kita. Baik yang di pelabuhan, tentu yang di pelabuhan adalah orang-orang yang kuat, sebab mungkin membantu mengangkat barang saudara-saudara kita. Dan ini indah sekali, suatu perhatian yang tidak bisa dilupakan. Perhatian semacam ini tidak bisa dilupakan. Tapi kalau kita acu tak acu, yang saya takutkan kesalahan semacam ini bisa juga merupakan kesalahan yang terukir, yang tidak bisa dilupakan oleh orang yang mengalami langsung ketidakacuan kita kepada saudara-saudara. Sebab itu saya menggerakkan sidang jemaat ini. Mungkin ada saudara-saudara yang ingin menyambut dengan minuman, bukan minuman keras, minuman teh, minuman kopi, kue, di tempat-tempat mereka akan datang. Dan saya mohon supaya semua ini, kalau saudara mau kirim kue, kirim roti, sebab mereka datang malam. Saya tidak tahu mereka itu tadinya makan di kapal atau tidak bisa makan karena ombak dan sebagainya, dan mereka mungkin datang dalam keadaan lapar. Indah sekali kalau saudara menunjukkan kasih sayang ini. Saudara hubungan dengan panitia, sebab mereka yang mengetahui kemana arah saudara mengirimkan makanan, baik makanan kue-kue atau makanan apa saja yang saudara-saudaraku dapat kita menyambut mereka, menunjukkan tanda kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita sekalian. Saya mengalami banyak saudara-saudaraku bahwa begitu kita berada di tengah-tengah saudara-saudara kita, mereka sangat memperhatikan kita. Kita tidak mampu membalas mereka, tetapi apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu. Kesempatan ini, saudara-saudaraku, merupakan kesempatan terbuka bagi kita sekalian. Kemudian pada hari-hari berikutnya juga demikian. Banyak saudara-saudara kita yang datang dari perjalanan, yang tadinya di dalam perjalanan ada yang kelelahan, ada yang karena mabuk kendaraan, setelah turun baru merasa laparnya.
Saudara-saudaraku, marilah kita dalam kesempatan semacam itu dapat menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama. Dan ini sangat berarti, saudara-saudaraku. Saya tidak bisa menggambarkan betapa besar nilai perhatian itu. Tuhan saja yang mengetahui. Sebab itu, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih ilahi, menutupi segala kesalahan. Kita jangan tidur lagi, dikatakan sini, bangun sekarang, keselamatan lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Waktu terang itu sudah lebih dekat, saudara-saudaraku. Biarlah kita bangun dari tidur kita, dari segala ketidakpedulian kita kepada sesama. Itu pula yang merupakan penderitaan yang dialami oleh seluruh negara kita. Keadaan tidak peduli satu dengan yang lain. Ini kita harus robah mulai dari diri kita dalam sidang jemaat. Kalau kita mau memberikan sumbangan kita secara positif kepada negara ini, kepada bangsa kita, mulailah dengan kepedulian satu dengan yang lain. Itu tanda kasih yang sungguh-sungguh. Kemudian ingin saya menyampaikan kepada sidang jemaat dan rekan-rekan hamba Tuhan yang fellowship biasanya tiap Jumat. Saya lihat tidak terlalu banyak hari ini hamba Tuhan yang fellowship, tetapi saya ingin menyampaikan rencana kebaktian kita pada minggu yang akan datang, mulai hari Selasa. Kebaktian Paskah sore hari di Westin Hotel pembukaan, kemudian hari Rabu pagi dan sore, hari Kamis pagi dan sore, hari Jumat pagi dan sore hari merupakan kebaktian penutupan pasca persekutuan di Westin Hotel. Tetapi mengingat banyak saudara-saudara yang masih belum pulang oleh karena belum ada kapal atau nunggu kapal dan sebagainya, maka kebaktian persekutuan di Westin itu masih akan dilanjutkan pada hari Minggu pagi di sini. Hari Minggu pagi jam 8:30 bagi saudara-saudara yang belum sempat pulang, atau banyak saudara-saudara biasanya dari Pulau Jawa, dari Sumatera yang menggunakan kendaraan bus yang bisa diatur menurut rencana kita, maka pada pagi hari Minggu kita masih ada kesempatan merupakan suatu kebaktian persekutuan tambahan. Di sini pagi hari jam 8:30, sore hari tidak ada lagi kebaktian, sehingga pada minggu yang berjalan ini kebaktian kita dipusatkan menjadi kebaktian persekutuan. Kebaktian-kebaktian yang lain semua dilebur masuk dalam kebaktian persekutuan. Kebaktian kaum wanita, kebaktian kaum muda, kebaktian-kebaktian yang lain kita lebur pada minggu yang akan datang dalam kebaktian persekutuan. Tolong sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan pelayanan-pelayanan ini akan dilayani oleh para hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan, siapapun juga dia. Tentunya dalam pelayanan itu Tuhan mengatakan siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang akan menyampaikan firman. Dalam Injil Yohanes pasal 3, siapa yang diutus oleh Tuhan, ialah yang akan menyampaikan firman, dan urapan Roh Kudus itu tidak terbatas. Kepada sidang jemaat Johor Lemah-Putro saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini memang saya belum pernah menyampaikan kepada sidang jemaat. Adalah dua hal. Ada dua hal. Yang pertama masih menyangkut kebaktian di Westin Hotel. Pada hari hari Selasa yang lalu saya sudah memulaikan untuk menyampaikan kepada sidang jemaat untuk kita tidak membawa anak kecil dalam kebaktian di Hotel Westin. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang saya sudah sampaikan pada hari Selasa, baik menyangkut tempat, menyangkut keamanan dalam berbagai macam-macam hal yang namanya keamanan ini banyak jurusannya, sudah keamanan apa saja sudah yang harus kita jaga, dan anak-anak ini sangat riskan. Sebab itu sekali lagi saya menyampaikan ini, mohon pengertian saudara-saudara untuk mengatur
anak-anak agar tidak sampai mengganggu jalannya kebaktian, tetapi supaya kebaktian ini berjalan dengan baik, dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Sekali lagi saya mohon pengertian dari saudara-saudara sidang jemaat sekalian. Kebaktian kita merupakan kebaktian yang sangat diperhatikan oleh banyak saudara-saudara yang terbukti mereka datang dengan segala usaha di suasana semacam ini. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, satu hal yang saya tetap mohon dari Tuhan supaya Tuhan memberikan bimbingan adalah suatu pengalaman saya selama 9 tahun, sekarang masuk tahun yang ke-10 di tempat ini, bahwa kurang lebih 9 tahun yang lalu dalam suatu ilham, suatu pembukaan firman, Tuhan sinarkan satu sinar cahaya, merupakan beban yang ada kaitan dengan Paskah semacam ini, bahkan dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, saudara-saudaraku, yaitu tentang pengutusan Tuhan bagi murid-murid untuk pergi mengabarkan, menyaksikan. Kesaksian pertama, Yesus telah bangkit. Ini kesaksian yang disampaikan oleh para murid-murid baik di Yudea, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka menyaksikan Yesus sudah bangkit. Dan apa yang juga mereka melihat adalah Yesus sudah naik ke surga. Tetapi ada pesan bahwa seperti kamu melihat aku naik ke surga, demikian juga kamu akan melihat aku. Demikian juga kamu akan melihat Dia yang akan datang kembali. Jadi berita tentang kedatangannya itu, saudara-saudaraku, murid-murid telah berkumpul di Yerusalem, dan kemudian mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan dengan kepenuhan Roh Kudus mereka menjadi saksi di mana-mana sampai di negeri kita ini. Mereka sudah bersaksi dengan sungguh-sungguh. Gereja dibangun di mana-mana, gereja sekarang sedang disiapkan, dan sampai ke ujung bumi. Kita tidak bisa menyangkal bahwa berita ini sudah sampai di mana-mana. Tapi untuk kita ujung bumi yang bagian timur ini, kita ujung bumi bagian timur ini mendapat suatu kepercayaan Tuhan bahwa nanti dari timur akan bersinar, akan bercahaya. Di saat Yesus datang, ada cahaya yang akan bersinar begitu cepat dari timur ke barat. Jadi ini, saudaraku, suatu perjalanan balik, arus balik mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh dunia, ujung bumi. Dari ujung bumi, perjalanan tidak berhenti di ujung bumi. Perjalanan ini akan kembali. Di ujung bumi, berita tentang kebangkitan Tuhan, berita tentang Ia sudah naik, duduk di sebelah kanan Allah menjadi Tuhan. Itu akan menjadi berita yang sangat besar di hari ini, yaitu Tuhan telah menjadi Raja. Itu berita. Dia sudah datang menjadi mempelai laki-laki dan menjadi imam besar. Ini berita yang harus diberitakan. Itu merupakan satu sinar besar. Dia menjadi gembala agung, saudara-saudaraku. Dia imam besar yang dialami oleh kita di bumi bahagian timur ini. Suatu sistem pelayanan Tuhan, saudara-saudaraku, dalam pembukaan firman merupakan sinar terang. Pada waktu itu yang saya lihat adalah bahwa sinar terang ini akan dicahayakan, akan disinarkan sampai kembali ke tempat dari mana Injil itu diberitakan, saudara-saudaraku, sampai mencapai bangsa Israel. Waktu itu saya ketakutan. Tetapi saya bukakan kepada para tua-tua badan pelaksana waktu itu. Kalau saudara-saudara masih ingat, saya bukakan itu. Saya ceritakan juga pada rekan-rekan hamba Tuhan
juga kepada Bapak Pendeta Toteis almarhum, dan apa yang Tuhan tunjukkan itu sangat bisa diterima. Tapi waktu itu saya ketakutan dan selalu saya katakan, saya ini menerima pembukaan itu. Tetapi entah siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk ke arah itu tergantung, terserah kepada Tuhan. Saya selalu mengelak setiap kali ada tawaran untuk mengarah ke negara itu. Saya selalu mengelak. Saya takut. Saya perlu ketetapan dari Tuhan. Dan sementara saya melupakan semua itu, saudara-saudaraku, berapa saat yang lalu saya tidak mampu menahan untuk menolak segala apa yang Tuhan ingin lakukan. Sekalipun sampai pada saat ini saya belum mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam saya, tapi saya mau belajar dengar-dengaran pada apa yang Tuhan perintahkan. Dan saudara-saudaraku, saudara mungkin banyak tidak mengetahui bahwa dari saudara-saudara kita ini beberapa yang sudah mendapat gerakan dalam hati dan ingin menyatu dalam rombongan, dan sampai saat ini mungkin 23 yang sudah 23 orang yang sudah sampai pada hari ini, kepastian masih tetap dalam tangan Tuhan, tapi yang sudah mempersiapkan diri sudah 23 orang rombongan. Kita akan ke pertama-tama dari sini ke Singapura sebagai titik tolak kelanjutan untuk ke Turki. Dari Turki kita akan lanjutkan perjalanan ke Yerusalem ya. Iya. Jadi ini perjalanan, saya belum tahu perjalanan ini. Yang jelas bagi saya bukan suatu perjalanan tur biasa atau piknik, tetapi saya tidak tahu rencana Allah yang sudah 9 tahun, kurang lebih dari 9 tahun saya selalu mengelak, sebab saya tahu begitu berat. Itu harus merupakan petunjuk Tuhan, orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Saya tidak berani mengumumkan begitu saja kepada sidang jemaat. Nah, saya takut pengutusan Tuhan akan menjadi satu suasana rame-rame yang tidak ada arti apa-apa, tetapi biar kasih Allah bekerja dalam tiap-tiap hati untuk menggerakkan, sebab ini kepercayaan. Dan saudara-saudara, bagi saudara-saudara saya mohon untuk berdoa. Jika saudara ada sesuatu yang kurang mengerti, saya anjurkan untuk lebih baik jangan banyak komentar dulu. Kalau kurang mengerti, saya sendiri ini belum mengerti sejauh mana Tuhan ingin menggunakan rombongan ini, tetapi saya lebih banyak diam untuk bisa berdoa supaya rombongan yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, rombongan ini sebagian besar adalah dari badan pelaksana kabar mempelai yang mereka mengambil kesempatan, dan kami jika Tuhan izinkan akan meninggalkan kota Surabaya pada tanggal 18 sore hari Minggu untuk kurang lebih 20 hari. Kami berada di luar negeri, direncanakan tanggal 5 Mei kami sudah ada kembali di Surabaya. Mohon bantuan doa. Sampai pada saat ini saya masih tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Rencana sudah matang, dari rencana kami manusia sudah matang, tetapi semua ketetapan dari Tuhan. Dan sekali lagi kepada sidang jemaat, kalau pada waktu yang lalu saya tidak buka suara, itu bukan berarti saya ingin menyembunyikan rencana ini, tidak. Tapi saya masih tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Saya ingin supaya perjalanan dari anak-anak Tuhan ini yang sudah kesekian kali, saudara-saudaraku, dalam pelayanan kabar mempelai ini bisa dipakai oleh Tuhan membawa beban ini. Saudara-saudaraku, di dalam Kisah Rasul Fatsal 2, mari kita baca Kisah Rasul Fatsal yang kedua. Kisah Rasul Fatsal yang kedua. Kisah Rasul Fatsal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-32, atau kita membaca
Ayat 32 saja, kita mulai ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kami semua, ulangi. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ada semua? Ada. Ya, kami semua adalah saksi. Jadi saudara, gereja Hujan Awal saksi dari kebangkitan. Mereka saksi dari kebangkitan. Saya tidak akan menggunakan waktu terlalu banyak untuk ini, tetapi jika saudara telusuri kisah Rasul ini kembali, pada waktu lalu saya sudah menyampaikan kisah Rasul ini, saudara akan menemukan, saudara-suku, bahwa murid-murid, orang-orang Kristen gereja Hujan Awal, mereka bersaksi tentang kebangkitan Tuhan, bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, tetapi saudara-saudaraku, kesaksian ini bukan kesaksian terpotong-potong, tapi kesaksian yang ada Hujan Awal, sidang jemaat bersama seluruh hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul. Mereka gigih mempertahankan kesaksian benar bahwa Yesus sudah bangkit, dan resikonya mereka dipukuli, resikonya mereka dianiaya, resikonya mereka difitnah, berbagai-bagai hal. Tetapi saudara-saudaraku, rangka kesaksian ini sudah diberitakan oleh Tuhan dalam 2 atau beberapa kitab, tapi saya singkatkan 2 kitab, yaitu Kisah Rasul dan dalam Injil Tuhan. Mari kita lihat kesaksian itu, rangka kesaksian itu. Kisah Rasul pasal pertama, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama, atau kita mulai membaca ayat yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, jadi sebelum waktu Tuhan, memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun tugas itu nyata jelas. Tetapi itu untuk meninggalkan Yerusalem, itu tidak semudah dipikirkan oleh manusia pada waktu itu. Meninggalkan Yerusalem, start untuk menjadi saksi, itu tidak semudah direncanakan manusia. Di sini mereka, atau ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, terus dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Dipersiapkan, menantikan janji Bapa, itu artinya mempersiapkan. Mereka dipersiapkan. Terus yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Iya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Iya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Iya, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini persiapan untuk membawa berita kebangkitan ini, saudara. Untuk membawa berita kebangkitan, maka Roh Kudus ini harus mempersiapkan. Roh Kudus harus mempersiapkan murid-murid. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Iya, terus jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Baca terus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini perjalanan, awal perjalanan untuk mencapai setengah lingkaran tugas ini. Ini awal, ini setengah lingkaran dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Gerakan Roh Kudus itu, saudara-saudaraku, itu yang Tuhan katakan kamu harus dipersiapkan. Dan persiapan ini dirasakan
oleh gereja Tuhan sampai pada hari ini. Kita harus mengakui, saudara-saudara, bahwa apa yang dibawa oleh saksi-saksi dari Yerusalem sampai di ujung bumi sampai hari ini, kurang lebih sudah 2000 tahun, itu perlengkapan Roh Kudus kita masih bisa rasakan. Bagaimanapun keadaan dunia dan keadaan kondisi anak-anak Tuhan, tapi satu hal kita harus mengakui, bahwa Roh Kudus masih kita bisa rasakan sampai pada hari ini. Kita harus akui, saudara-saudara, sebab pekerjaan dari Roh Kudus ini akan terus sampai selesai segala-galanya. Dalam Injil Matius pasal 24, Injil Matius pasal 24, di kitab yang lain ditulis juga, tapi saya sangat terkesan dengan Injil Matius pasal 24, sebab dari ayat ini sinar ini dulu dinyatakan, memancar dalam pandangan mata saya sampai dalam hati saya, dan sampai sekarang ini saya tidak bisa melupakan keadaan situasi pada waktu itu. Saya tidak bisa melupakan saat dari ayat ini memancar satu sinar yang sangat terang, dan saya ketakutan pada waktu itu sampai saat ini. Ayat yang ke-25, sebetulnya mulai ayat yang ke-23, ayat 23 lebih baik dibaca lengkap, ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, iya, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Ini nanti timbul macam-macam ini terus. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iya, jadi ini saudaraku, tanda-tanda ini harus kita perhatikan di hari akhir zaman ini, di mana Yesus akan menyatakan diri. Saudara-saudaraku, nabi-nabi palsu, bahkan Mesias palsu, bahkan setan akan lebih dahulu menyatakan diri, lebih dahulu mendahului tampilnya, mempelai laki-laki dari surga, itulah Yesus Kristus. Ini mendahului, dan ini tanda akhir zaman. Ini tanda dari akhir zaman. Jadi kita harus buka mata jelas. Ini tanda dari akhir zaman. Baca terus. Camkanlah. Ya. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya. Jadi ayat-ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi apa yang ditulis ini adalah langsung dari mulutnya Tuhan. Jadi ini bukan suatu tafsiran atau dengar dari orang lain, tetapi langsung dari apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Ini ayat 25, ulangi. Camkanlah. Ya. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Aku yang mengatakan, jadi bukan orang lain. Jadi tidak mungkin salah. Aku yang mengatakan, bukan dari tangan kedua, apalagi tangan ke-100. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, Ya. ia ada di padang gurun, Iya, terus. janganlah kamu pergi ke situ. Terus. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, Iya. janganlah kamu percaya. Iya, jauh atau dekat jangan percaya. Lihat di padang gurun jauh, atau lihat ada di kamar itu dekat, jangan kamu cepat percaya. Terus. Sebab sama seperti kilat Iya, sama seperti kilat. memancar dari sebelah timur Iya. dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, Iya. demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Iya, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ini kedatangan anak manusia ini, kedatangan Yesus Kristus digambarkan bagaikan cahaya. Satu sinar, satu cahaya, saudara-saudaraku, yang akan menyinari manusia dalam dua sisi. Dalam dua sisi, sinar kedatangan Yesus ini akan bersinar di dalam dua sisi manusia. Artinya dua kelompok manusia. Sisi pertama, kelompok yang menerima terang ini. Firman Allah akan menjadi sangat jelas. Ini kelompok pertama. Dan akan bergerak begitu rupa. Suatu sinar dikatakan bagaikan kilat. Itu artinya tidak bisa lambat-lambat.
Tetapi ini suatu terang yang begitu jelas. Dan kalau saat ini saudara-saudaraku, kita perhatikan saat ini bagaimana kita bisa mendengar firman. Kita sesungguhnya sedang dipilah, dipisahkan oleh Tuhan. Kita berada di sisi terang untuk menjadi terang sekali, di sisi yang sangat jelas untuk menjadi jelas sekali akan firman Allah. Atau sisi yang kedua, menjadi orang yang gelap, gelap gulita, benar-benar gelap. Dua sisi. Sisi terang ini akan menerima kehidupan dalam kemuliaan. Tapi sisi gelap, Alkitab mengatakan mereka ini orang yang disediakan untuk dibinasakan. Dua persiapan hari ini. Dua persiapan. Persiapan untuk menerima terang. Tuhan, biar Engkau tolong sidang jemaat ini. Atau sisi menerima kegelapan, tidak bisa ngerti sama sekali. Dua sisi ini jelas. Tampilnya para hamba-hamba Tuhan yang akan dengan gagah berani memberitakan kebenaran firman. Dengan sangat berani, saudara-saudaraku, bukan dengan dorongan daging, tetapi karena mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hamba-hamba Tuhan akan dijadikan begitu sangat berani untuk menyatakan kebenaran ini. Tapi di pihak lain akan kita kelihatan nanti bahwa orang yang disiapkan untuk gelap itu memang tetap akan gelap. Jadi disiapkan untuk menerima terang atau disiapkan untuk menerima kegelapan. Ini buat Tuhan sudah, bukan berarti dia pilih kasih, tapi sebetulnya ada dalam kita. Kalau kita ini dalam keadaan sekarang mau dipersiapkan, dengarkan. Jadi perjalanan dari satu lingkaran ini, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi itu setengah lingkaran, itu sudah dijalani. Sekarang di ujung bumi ini, Injil yang tadinya tentang kebangkitan Kristus, sampai pada ujung bumi, semua dunia ini sudah mendengar. Sekarang perjalanan Injil ini ingin kembali ke Yerusalem. Tapi perjalanan kembali ini, inti dari kesaksian itu adalah Yesus datang kembali. Tuhan telah menjadi raja. Itu kesaksian akhir zaman. Tuhan telah menjadi raja nomor satu. Dia menjadi mempelai laki-laki. Dia disebutkan yang setia dan yang benar. Ini imam besar. Ini wujud dari Yesus Kristus dalam kedatangan yang kedua kali. Saya lebih baik menunjukkan lebih dahulu saudara-saudaraku, supaya jangan ada satu keraguan dalam kita. Dalam 2 Korintus pasal 11, pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4. Saya tunjukkan dua sisi ini. Dua segi ini, saudara-saudaraku. Jadi kalau saya mengatakan ada dua sisi, dua segi, ini bukan perkiraan atau tafsiran, tidak. Tapi ini saya hanya mengucapkan kembali dari dalam Alkitab. Ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Kami menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang terus, memalukan. Memalukan. Terus kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jadi pelayanan-pelayanan kita sekarang, saya dan rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita periksa motivasi kita melayani Tuhan ini apa. Motivasi melayani Tuhan ini apa? Saya tidak ingin bicara terlalu jauh. Saudara rekan-rekan hamba Tuhan rupanya sangat mengerti akan hal ini. Mari kita taruh motivasi yang benar dalam melayani Tuhan ini. Saudara-saudaraku, dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Kami tidak berlaku licik. Dalam ayat lain ada lebih tegas, Rasul Paulus mengatakan, kami tidak memperjualbelikan firman Allah ini.
Mari baca terus. Sebaliknya, kami menyatakan Ya, kebenaran. menyatakan kebenaran terus. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, jadi rela dengan segala kejujuran. Dan ini yang tadi saya katakan, hamba-hamba Tuhan yang sangat berani. Hamba-hamba Tuhan yang sangat berani. Ini Tuhan mempersiapkan orang hamba Tuhan yang sangat berani. Tidak bekerja untuk popularitas, tidak bekerja untuk keuangan, tidak bekerja untuk satu golongan, tidak bekerja. Ini harus kita uji diri kita. Kita dipersiapkan di hadapan Tuhan. Kalau kita memberitakan Injil, ada keinginan untuk dapatkan uang, saya sesama rekan hamba Tuhan menganjurkan lebih baik jangan bicara. Kalau kita ingin uang lalu kita bicara tentang uang, lebih baik jangan bicara. Lebih baik kita urungkan, tunggu waktunya Tuhan. Kita memang satu waktu harus bicara tentang keuangan, sebab itu adalah merupakan ikatan dari sidang jemaat, bahkan ikatan terakhir. Kita bicara tentang keuangan supaya sidang jemaat jangan terikat akan keuangan. Kita bicara tentang pengelompokan, sebab memang itu harus dibicarakan di akhir zaman. Tetapi lebih dahulu kita periksa hati kita, supaya kita kalau diperhadapkan di hadapan Allah dan manusia, kita tetap ada keberanian untuk tampil bicara. Saudara-saudaraku, kami rela dipertimbangkan. Di sini Rasul Paulus mengatakan, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya, ini Rasul Paulus mulai berbicara tentang Injil yang satu ini. Terus, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. ya, ini tertutup, menjadi gelap, tertutup. Injil mulai dari kebangkitan, tidak bisa melihat kelanjutan dari kebangkitan itu, bahwa sesudah kebangkitan dia naik ke surga, bahwa sesudah dia naik ke surga dia duduk di sebelah kanan Allah, dia disebut Tuhan, dia di sebelah kanan Allah, dia adalah anak Tuhan, dia duduk di sebelah kanan Allah, dia adalah anak Allah. Saudara-saudaraku, dia duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi dia tidak tinggal terus di situ, dia akan sedikit waktu akan datang kembali. Dan akan datang kembali untuk menjemput kita, untuk berada dalam tahta-tahta seperti dia duduk di atas takhta bersama dengan Bapa. Demikian juga begitu nanti gereja Tuhan. Mari ulangi ayat 4. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Iya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, perhatikan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya tentang kebangkitan ini, saudara-saudaraku, orang tidak percaya, tapi masih mendapat kesempatan. Saudara tahu orang yang pertama tidak percaya kebangkitan itu siapa? Saudara tahu orang yang pertama tidak percaya kebangkitan itu siapa? Siapa yang pertama tidak percaya kebangkitan Yesus? Saudara ingat, mengerti? Itulah murid-murid Tuhan. Semua murid Tuhan gak percaya. Semua murid Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 jelas, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Lebih baik dibaca dulu, taruh tanda pada Injil, pada 2 Korintus ini. Saudara-saudaraku, kita lihat dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-16. Kita lihat Injil Markus pasal yang ke-16, murid-murid yang pertama tidak percaya. Coba kita baca pasal 16. Pasal 16, kita baca pasal 16. Lebih dahulu kita baca ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Karena takut.
Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, perhatikan, ketika mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ini nomor 1. Mereka tidak percaya tadi karena takut, tapi di sini sudah lebih jelas. Tidak percaya. Mereka tidak percaya. Ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Tidak percaya. Jadi tentang kebangkitan ini bukan berita ringan, berita di mana orang-orang mendengar kebenaran, tapi tidak percaya. Itu keadaan murid-murid dulu. Kesaksian tentang Yesus bangkit. Yang mula-mula tidak percaya adalah murid-murid ini. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Terus? Dan ia mencela ketidakkepercayaan dan ketidak percaya, bukan tidak percaya, tapi sudah meningkat menjadi kekerasan hati. Ini perhatikan, ini digaris bawahi. Dari tidak percaya menjadi sampai keras hati. Menjadi keras hati artinya tidak akan pernah bisa percaya kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Ini lanjutannya. Jadi tidak akan pernah percaya kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Itu namanya sudah kekerasan hati. Ayat 15. Ia mencela. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, terima kasih. Ayat 16, tambah saja. Siapa yang percaya? Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Ini berita ini akan menyelamatkan atau? Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa tidak percaya akan dihukum. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 itu. Ini kejadiannya dalam 2 Korintus pasal 4. Dalam 2 Korintus pasal 4, orang yang tidak percaya, ayat 3, jika Injil yang kamu beritakan itu masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang sudah menjadi degil hatinya, sudah menjadi keras hati, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Itu ayat 4 itu. Sudah buta, sudah gelap. Zamannya memang gelap. Ditambah dengan mata yang sudah tidak melihat lagi, saudara-saudaraku, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran atau wujudnya Allah. Ini berita yang terakhir. Ini berita yang harus disampaikan di hari ini. Suatu sinar, suatu cahaya yang pernah mulai terbit waktu Yesus bangkit. Sinar ini merupakan suatu warna putih yang berkilau-kilau. Sinar ini merupakan warna putih dari pakaian Tuhan Yesus. Mereka terkejut melihat Yesus bangkit, dan waktu ia naik ke surga, saudara, dengan pakaian itu, untuk kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah. 2000 tahun zaman gereja, 40 hari yubel, 40 tahun yubel, dia berada duduk di sebelah kanan Allah. Dan pada akhirnya sekarang setelah 2000 tahun zaman gereja, di mana gereja saat ini sedang dipersiapkan, dan khusus buat kita orang-orang Kristen di bagian timur ini, Tuhan bukakan sinar ini. Pengajaran mempelai ini dibukakan mulai di Indonesia, di kota kecil di Pacet.
dekat sini, Mojokerto. Ya, di sana Bapak Pendeta Van Hessel almarhum berpuasa dengan beberapa hamba Tuhan. Selama mereka berpuasa merasakan seperti tidak ada apa-apa, tetapi sesudah berpuasa mereka kembali ke jemaat. Di situ terang ini bersinar. Yesus ada di dalam sidang jemaat. Dia berdiam, dia bertabernakel di dalam sidang jemaat. Dan bertolak dari ayat itu, saudara-saudaraku, terang ini bercahaya sekarang kemana-mana, di Indonesia, di Eropa, khususnya di negeri Belanda, di mana-mana saudara-saudaraku, dengan berbagai-bagai caranya Tuhan berita ini mulai didengar dan sudah banyak ditanggapi. Sekarang perjalanan Injil ini saudara-saudaraku, dari ujung bumi dia akan disinarkan kembali. Dari sebelah timur akan bercahaya bagaikan kilat ke barat. Ke barat untuk kita kembali ke Yerusalem untuk menanti, saudara-saudaraku, Tuhan datang. Saya tidak bicara bahwa Tuhan nanti datang di Yerusalem. Kalau saya katakan kita kembali ke Yerusalem, binatu akan datang, tidak berarti kita nanti menunggu ya Tuhan datang di kota Yerusalem. Tidak di situ. Alkitab jelas mengatakan dia akan menemukan kita di awan-awan yang permai. Orang mati dibangkitkan, orang hidup diobatkan dalam sekejap mata, dan Tuhan sendiri akan turun, dan kita ada pertemuan di awan-awan yang permai. Berita ini yang ditunggu sekarang. Berita ini yang ditunggu, saudara-saudaraku. Jadi dalam berita yang kita alami sekarang ini, bersinarnya terang ini. Rasul Petrus mengatakan dia bagaikan bintang timur yang cemerlang, sampai fajar menyingsing di dalam hati kita. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan sebagai Raja. Didemonstrasikan oleh Tuhan di atas bukit. Injil pasal 7, Markus pasal 9, Lukas pasal 9 didemonstrasikan oleh Tuhan di atas bukit. Waktu ia dipermuliakan, Rasul Petrus katakan, kami saksi mata dalam hal itu. Kami melihat bagaimana keadaannya waktu ia akan datang kembali. Dan dia katakan, sebab itu perhatikan firman. Ini firman nubuat. Ini firman yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Perhatikan firman itu seperti memperhatikan pelita, sampai ia bersinar bercahaya bagaikan bintang timur bercahaya di dalam hatimu sampai fajar menyingsing. Ini kedatangan Tuhan. Dan orang-orang inilah nanti yang disiapkan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sinar ini disinarkan oleh Tuhan kurang lebih 9 tahun yang lalu kepadaku dalam satu pemeriksaan firman Tuhan, dan saya benar-benar terkejut melihat itu. Banyak kali saya baca ayat itu, tapi sinar waktu itu bersinar bercahaya. Saya pernah sampaikan dan saya sempat bagi-bagikan kemana-mana, dan karena hamba Tuhan banyak sudah terima. Sampai pada hari ini seluruhnya mereka menerima. Saudara-saudara baik mereka yang ada di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Nah sekarang mari perhatikan. Kalau dulu persiapan yang Tuhan katakan nanti tunggu di Yerusalem, menunggu waktunya. Sekarang berita ini juga akan dipancarkan dari ujung bumi. Dari ujung bumi sampai memenuhi kembali satu circle ini. Setengah bulatan sudah, setengah bulatan yang kedua merupakan arus baliknya ini untuk mencapai Yerusalem ini, untuk mencapai istilah Yerusalem itu bangsa Israel yang sekarang dipotong karena tidak percaya Yesus. Saudara-saudaraku, untuk mereka menerima berita ini, dan kita bangsa kafir ini di ujung bumi ini, saudaraku, dikatakan menerima kemurahan. Mereka dipotong oleh karena kekerasan hati mereka. Tapi kalau mereka bertobat, mereka kembali, saudara-saudaraku, ini akan terjadi suatu gerakan mengembalikan bangsa Israel pada pokok zaitun aslinya itu. Dan di saat itu, saudara-saudaraku,
Berhentilah kesempatan bangsa kafir untuk menjadi percaya. Bangsa kafir yang sudah sempat dipotong atau terpotong tidak bisa disisipkan kembali. Sekarang kita bangsa kafir sempat disisipkan pada pokok ini. Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu sombong untuk kemudian melepaskan diri dari pokok ini. Sebab bukan kamu yang menanggung akar, tapi akar yang menanggung kamu. Sebab kalau kamu sombong, kamu juga akan dipotong. Kalau Tuhan tidak sayangkan bangsa Israel itu dipotong, kamu juga akan dipotong. Saudara catat saja Pak, surat Roma pasal 11, baca di rumah pasal 11. Seluruhnya saudara baca. Roma pasal 11. Saudara akan menjadi tahu di situ. Tetapi bangsa Israel ini, kalau mereka sekarang sadar, mereka akan ditancapkan kembali, akan disisipkan kembali. Di saat itu kita bangsa kafir tidak mendapat kesempatan. Di saat itu bangsa kafir yang sudah meninggalkan kemurahan Tuhan, meninggalkan kesempatan, tidak ada kesempatan. Saat itu yang kita sekarang merindukan, namanya kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Apa itu kegerakan Roh Kudus hujan akhir? Apa itu kegerakan Roh Kudus hujan akhir? Itu kegerakan dari kasih Allah. Itu Roma 13 tadi. Saat kebangunan, bangun dari tidur. Suatu keadaan bangun dari tidur. Supaya kita di saat itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bukan hanya dengan Roh Kudus, tetapi dengan sinar yang bersacahaya. Sinar pagi yang cemerlang, bintang timur yang bercahaya dalam hati kita. Itu firman kebenaran. Itu firman yang menunjukkan tentang Kristus sebagai Allah yang akan datang, yang menjadi raja bagi kita, yang menjadi mempelai laki-laki, yang menjadi imam besar untuk kita. Dia akan bersinar. Di saat itu bukan Roh Kudus, kasih Allah. Jadi kalau zaman pertama gereja hujan awal itu Tuhan bicara tentang supaya kamu dilengkapi dengan Roh Kudus, tetapi menyambut hari kedatangan Tuhan dengan lampu kecil, pelita yang kecil. Mulainya pelita yang kecil, tetapi kalau kita memandang terus, dia akan bersinar bagaikan bintang timur dalam hati kita, dan ditambah dengan terang matahari yang menyingsing. Itu sinar luar biasa. Ini pengajaran mempelai. Dan dalam Roma pasal 13 tadi, supaya kita sudah siap dilengkapi dengan kasih. Jadi gerakan ini, saudara, gerakan di mana Roh Allah bekerja, di mana firman Allah bekerja, di mana kasih Allah bekerja, itu akan melengkapi semua utusan Tuhan di hari-hari ini. Kalau itu sudah melengkapi murid-murid Tuhan, utusan-utusan Tuhan, maka inilah yang menjadi, ini yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan rohani bersama seluruh bangsa dan bahasa. Di dalamnya ada orang kafir, dan kalau sudah menemukan bangsa Israel ini juga akan merupakan pelengkap dari kegerakan besar itu. Israel akan menerimanya. Apa yang ditunggu oleh orang Israel? Kemurahan yang diterima oleh bangsa kafir. Kemurahan yang diterima oleh bangsa kafir. Ini yang harus kita bawa. Coba baca dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11. Roma pasal 11. Semuanya subhanallah baca di rumah, tapi kita baca sekarang ayat yang ke-28. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Iya, 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Baca terus 30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Ya, kita ini tidak taat kepada Allah.
Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidakketaatan mereka. Ya, jadi kita ini tidak, ya, mereka tidak taat Allah, tetapi sekarang kita beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Mereka ini adalah bangsa Israel. Waktu mereka tidak taat, waktu mereka tidak percaya Tuhan, bangsa kafir mendapat kemurahan. Baca terus. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Ya, mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh. Ya, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. ya, jadi ini tugas kita, akan membawa kemurahan Allah ini. Yesus datang sebagai mempelai laki-laki. Yesus datang sebagai raja. Yesus datang sebagai imam besar. Saudara-saudaraku, inilah yang disebut Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dinyatakan dalam kita, dia mempelai laki, dia raja. Mesias itu artinya yang diurapi. Mesias itu artinya yang diurapi. Di tengah-tengah bangsa Israel yang diurapi adalah raja, itu diurapi. Imam-imam itu diurapi, Yesus imam besar. Saudara-saudaraku, nabi-nabi utusan Tuhan diurapi. Dan saudara-saudaraku, Rasul Petrus dia berkata waktu ditanya oleh Tuhan, menurut kata orang siapa aku ini? Banyak jawabannya. Tetapi waktu Tuhan katakan kepada mereka, menurut kamu siapa? Menurut kamu siapa? Kemudian dia katakan, Tuhan Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan itu Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, 3 pribadi yang diurapi, ditambah dengan anak Allah yang hidup. Jadi 4 sifat dari Yesus dalam pengakuan Petrus secara jelas. Yesus itu Mesias, artinya dia datang sebagai raja. Dia sebagai raja, dia diurapi. Kemudian dia sebagai manusia, menjadi penebus dosa, menebus mempelainya. Dia disebut anak domba. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dalam pengistilahan Wahyu pasal 19, dia disebut mempelai dari anak domba. Itu menunjuk sifat bagaimana Allah sempat menjadi manusia untuk menebus mempelainya. Itu anak domba. Allah menjadi manusia. Di Wahyu 19 itu jelas bahwa yang dimaksud dengan Mesias adalah Yesus. Dia adalah raja, dia adalah anak domba, saudara-saudaraku. Tetapi dia juga adalah mempelai. Dia anak domba, dia mempelai laki-laki dari surga. Saudara-saudaraku, dia anak Allah yang hidup. Sebagai anak domba, saudara-saudaraku, menjadi manusia. Dia menjadi perantara antara Allah manusia dengan manusia. Dia menjadi imam besar, saudara-saudaraku. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Di atas kayu salib, di atas kayu salib, dia jelas di sana menjadi perantara antara Allah dan manusia. Yaitu, saudara-saudaraku, bahwa dari manusia dia menerima anggur asam. Dia menerima anggur asam. Itu dosa manusia yang dipikul oleh Tuhan di hadapan Tuhan. Tetapi dari lambungnya mengalir darah dan air untuk menolong manusia. Jadi di atas kayu salib dia mempertanggungjawabkan dosa manusia. Tapi dari kayu salib itu juga mengalir darah dan air, saudara-saudaraku, untuk menolong umat manusia ini. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita melihat bagaimana kita sekarang harus berada, supaya sidang jemaat menjadi mengerti apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Wahyu pasal 19, saya tunjukkan kaitannya dengan Wahyu pasal 19. Haleluya. Wahyu 19 sama Wahyu 20 ini
menjelaskan apa yang saya tadi sudah tunjukkan secara garis besar. Suatu perjalanan dulu sudah sempat dilakukan, merupakan perjalanan sejarah, tapi bagi kita untuk masa depan ini perjalanan nubuatan yang nanti akan menyatu kembali. Jadi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, ini perjalanan yang sudah perjalanan sejarah dalam Alkitab, tetapi sejarah yang menjadi sejarah yang mengandung nubuat untuk kedatangan Yesus kedua. Perjalanan kita dari ujung bumi ke Yerusalem ini perjalanan mengisi nubuat itu, menggenapi nubuat itu. Jadi perjalanan menggenapi nubuat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takutlah. Memang ada ketakutan seperti murid-murid dulu, sebab tidak mengerti, takut karena tidak mengerti. Sekalipun sudah mendengar berita itu, tapi mereka tetap takut, kemudian malah menjadi tidak percaya. Tapi oleh kemurahan Tuhan mereka sempat di-upgrade oleh Tuhan, dibetulkan kembali oleh Tuhan, menjadi teguh, menjadi percaya, untuk kemudian mereka pergi mengabarkan Injil. Dan Injil Markus mengatakan Tuhan menyertai mereka sampai kepada kesudahan alam, sampai ke ujung bumi, bahkan menegupkan apa yang mereka lakukan itu dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sekarang perjalanan kita juga demikian. Apa yang saya alami, saya merasa ketakutan sendiri, sekalipun Tuhan sudah menunjukkan ini, tapi saya tidak mau ketakutan ini menjadi kekerasan hati, sebab itu sangat berbahaya. Dan memang saya harus menunggu saat. Kalau sudah saatnya, saudara-saudaraku, saya akan melakukan apa yang Tuhan tugaskan ini. Saudara-saudaraku, ini perjalanan nubuat. Kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi jalan ini merupakan jalan yang kita ikuti. Bukan hanya yang saya bicara ini, bukan cuma perjalanan saya nanti ke Timur Tengah ini, bukan, tapi ini perjalanan sidang jemaat pada umumnya. Pengalaman baru semua, tapi ini pengalaman nubuat, artinya pasti digenapi. Dan memang kita tidak menyimpang, tidak bisa menyimpang. Kalau ini perjalanan nubuat, tidak bisa dibelokkan oleh siapapun juga, itu akan tetap jalan. Siapa yang akan belok, dia akan jatuh. Siapa yang tidak setia pada jalan ini akan jatuh, akan gugur. Dia nanti akan ditampung oleh kota Babel. Tapi siapa yang terus, dia akan sampai ke Yerusalem baru. Bukan Yerusalem di Timur Tengah itu, tidak, bukan itu. Di Yerusalem Timur Tengah itu dihuni oleh orang-orang dalam perjanjian, yang memegang perjanjian yang lama dulu. Bukan Yerusalem itu yang kita cari, itu dalam surat Galati. Tapi kita mencari Yerusalem baru, itulah ibu kita, melahirkan kita. Hal ini saya sudah bicara di Palangkaraya beberapa waktu yang lalu, sekalipun memang waktu itu tidak tuntas, sebab memang banyak sekali yang harus diungkapkan. Saya masih itu pun menunggu waktunya. Kalau Tuhan nyatakan, saya akan nyatakan dimanapun, saudara-saudaraku. Sebab hal itu sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Puji Tuhan. Jadi di sini Wahyu pasal 19, Yesus datang yang kedua kali. Wahyu pasal 19 sampai dengan ayat yang ke-16 untuk gereja Tuhan. Yesus datang untuk gereja Tuhan sebagai raja, ayat 1 sampai 6. Tetapi ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 sebagai mempelai laki-laki. Ayat 11 sampai dengan ayat 16 dia sebagai imam besar yang akan datang. Dia sebagai imam besar. Dari 3 kali pembagian ini kita bisa melihat di situ 4 tabiat Tuhan ada di dalamnya. 4 tabiat keilahian Tuhan itu ada. Dia sebagai raja, itu raja ilahi. Dia sebagai mempelai ilahi. Dia sebagai imam besar,
imam besar yang bersifat ilahi. Jadi keilahian Tuhan, anak Allah yang hidup itu ada semuanya. Sehingga 4 sifat dari Yesus itu tetap ada. Kemudian ayat 17 sampai dengan Fatsal 12, Fatsal 4, Fatsal 20, Yesus datang kepada orang tidak percaya. Dia menjadi hakim yang maha adil. Dia hakim yang maha adil. Sekarang saya ingin tambahkan seberapa yang bisa kita terima pada malam hari ini, yaitu tentang Yesus datang sebagai mempelai. Ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ayat 1 sampai dengan ayat 6 saya sudah jelaskan. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan, dalam kesempatan-kesempatan ini mungkin saya bisa ulangi sedikit, tapi saudara bisa dengan usaha bagaimana caranya bisa menemukan catatan-catatan tentang ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini. Ada kaset-kaset, saudara tentu bisa membelinya, bukan membeli mengganti dengan kaset kosong, untuk kaset itu bisa diisi kembali dengan khotbah-khotbah yang lain. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, tapi kita baca ayat 7. Ayat 7, mari kita perhatikan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Terima kasih. Hari perkawinan anak domba, di sini disebut dia anak domba. Anak domba ini menyebut soal daging dan darah, ya. Anak domba ini daging dan darah. Yesus anak Allah telah datang menjadi manusia, mempunyai daging dan darah. Daging dan darah, untuk dengar baik-baik, daging dan darah ini untuk melakukan kehendak Allah. Itu bedanya daging dan darah Yesus dan daging dan darah kita. Daging dan darah Yesus Ia terima untuk melakukan segala kehendak Allah sampai mati di atas kayu salib. Dan ini yang berkenan di hadapan Allah. Memiliki daging dan darah seperti saudara dan saya ini, sebenarnya tujuannya untuk melakukan kehendak Allah, menjadi taat dan dengar-dengaran. Itu tujuan Tuhan memberikan kita daging dan darah, supaya menjadi taat dan dengar-dengaran. Dan itu diterima oleh Yesus. Dia disebut Adam yang akhir. Dia disebut Adam yang akhir. Daging dan darah yang pertama, Adam yang pertama, saudara-saudaraku, datang dari lebu tanah. Dia menerima daging dan darah. Tetapi daging dan darah itu rusak. Kenapa bisa rusak? Kenapa daging dan darah yang dimiliki oleh Adam dan Hawa itu rusak? Jawabannya sederhana sekali. Sebab salah menggunakan kuping. Tidak tepat dalam menggunakan kuping. Tidak tepat. Salah. Sehingga firman Allah dikurangi. Dengan kuping mereka mengurangi firman Allah. Salah menggunakan mulut. Dengan mulut mereka menambah firman Allah. Di situ permulaan rusaknya dunia ini. Di situ rusaknya dunia ini, saudara-saudaraku. Karena manusia salah mendengarkan, salah mendengar. Artinya sekarang kesimpulannya tidak dengar-dengaran. Itu kesimpulan. Salah mendengar itu saya lanjut aja pada poin pentingnya, yaitu tidak dengar-dengaran. Itu kesimpulan kalau salah mendengar. Apapun alasan, apa waktu itu kita sibuk, pada waktu itu ada gangguan dan sebagainya, salah mendengar akan menjadi tidak dengar-dengaran. Itu sebabnya Tuhan dalam memberitakan Injil
Dalam bentuk perumpamaan dia katakan, perhatikan sikapmu saat engkau mendengar. Lebih baik dibaca ayat ini. Tolong sebutkan ayatnya. Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 itu untuk mendengarkan firman di zaman Tuhan Yesus. Dia bicara lagi tentang telinga ini. Tentang telinga ini. Baca Lukas 8 ayat 18. ya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan cara sikapmu mendengar. Terus, Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Iya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. apa yang kita punya, kalau kita mendengar dengan baik, apa yang kita punya itu sebenarnya sudah sangat cukup. Apa yang kita punya itu sebenarnya sudah sangat cukup, yaitu bisa memakan segala buah pohon yang dalam taman ini. Kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Itu sudah cukup. Kalau kita mendengar dengan baik firman Allah, itu sangat cukup untuk kehidupan kita. Sangat cukup. Saya ulangi, sangat cukup. Kalau kita tahu dengar-dengaran pada firman Allah, sudah sangat cukup. Dan Tuhan katakan, siapa yang mempunyai, karena mempunyai dalam keadaan dengar-dengaran, kepadanya akan ditambah oleh Tuhan. Kepadanya Tuhan akan beri lagi, saudara-saudaraku. Kepadanya akan diberi. Tidak usah ngambil sendiri seperti Adam dan Hawa. Dia tidak dengar-dengaran, tapi dia lihat buah pohon yang tidak boleh dimakan, dia ambil sendiri. Sebab tidak dengar-dengaran, salah dalam mendengar. Saudara-saudaraku, salah dalam menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Kalau kita taat, saudara-saudaraku, untuk mengetahui baik dan jahat, itu pun Tuhan izinkan. Coba kalau saya bisa menemukan kembali sebuah ayat dalam kitab Mazmur. Saya coba untuk ingat, semoga saya bisa menemukan kembali ayat itu. Ya, Mazmur 119. Mazmur 119. Coba dengarkan ini, saudaraku. Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ini bicara tentang firman. Raja Daud dia katakan, aku memperhatikan firman-Mu. Aku memperhatikan firman, aku mendengar firman-Mu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Saudara, dia sangat memperhatikan firman. Itu buah-buah pohon di Taman Eden, itu firman yang kita bisa dengar dengan bebas, dengan cara yang benar di dalam urapan Roh yang Kudus. Ayat 130. Bila tersingkap, Ya, bila firman Allah ini nyata, tersingkap, diungkapkan, dibukakan, itu artinya kita bisa ngerti firman. Kita tahu dengar-dengaran itu namanya firman tersingkap, bukan pengetahuan yang namanya bisa menyingkap firman. Dengar-dengaran, mendengar dan melakukan firman, itu firman tersingkap. Kalau hanya tahu firman, itu bisa jadi sama orang Farisi, sama seperti orang ahli Taurat. Mereka tahu firman tapi tidak, bukan itu yang tersingkap. Bila tersingkap, bila firman Allah dibukakan, artinya kita dengar, kita mengerti, kita melakukan tepat. Kalau firman tersingkap, terus bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. memberi terang. Firman itu memberi terang, terus Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. orang bodoh jadi pandai. Saudara percaya? Orang bodoh jadi pandai. Ini saudaraku, itu artinya mereka juga mendapat kesempatan buah itu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itulah yang Adam dan Hawa ingin ngambil, supaya tahu semua. Tetapi caranya bukan begitu. Untuk menjadi tahu itu bukan caranya melawan firman. Untuk menjadi
tahu segala sesuatu caranya, taat dan dengar-dengaran. Kita sudah memiliki apa yang kita miliki, firman dengan kebebasan itu, yang ditambah oleh Tuhan dengan pengetahuan. Itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 2 dikatakan, malah buah pohon El Hayat pun diberi kepada siapa? Kepada orang yang dengar-dengaran, yang tahu memberi waktu dan perhatian tepat pada firman Allah. Kepada mereka diberikan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan ngambil dewe, mengambil sendiri, bukan. Dikasih oleh Tuhan. Menjadi hikmat, menjadi pengetahuan. Bukan menjadi hikmat dan pengetahuan saja, ditambah lagi dengan buah yang namanya buah pohon El Hayat, hidup kekal selama-lamanya. Tetapi kalau tidak dengar-dengaran, apa tadi katakan, apa yang ada? Apa yang ada diambil, apa yang ada. Kita sebenarnya boleh dengar firman, tetapi karena tidak dengar-dengaran, dengarkan baik-baik. Karena tidak dengar-dengar, ini berat saya untuk ucapkan, tetapi supaya jemaat tahu. Bukan untuk mengutuki, tetapi supaya kita tahu. Kalau kita tidak dengar-dengar, di satu waktu, sama dengan dunia ini, ingin dengar firman Allah. Mereka cari untuk mendengar firman Allah, tapi tidak dapat lagi. Itu dalam Amos pasal yang ke-8, saudara baca di situ. Mereka tidak dapat lagi firman. Sebab mulainya dari acu tak acu pada pemberitaan firman. Sekarang ada firman diberitakan, ada kebangunan rohani, malah pergi di lain tempat. Kok tidak menggunakan waktu untuk dengar firman? Perhatikan cara kamu mendengar firman, supaya apa yang ada padamu itulah. Tadinya mendengar firman itu nomor 1 memang dikasih oleh Tuhan. Kedua, kita punya pengetahuan. Yang namanya bukan pengetahuan lagi kali ini, tapi kali ini adalah hikmat dan kebijaksanaan. Sampai orang bodoh pun jadi pandai. Dan dalam kitab Wahyu pasal 2, siapa yang menang, maka kepadanya akan diizinkan oleh Tuhan makan buah pohon El Hayat yang sudah dilarang oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, saat manusia diusir dari Taman Eden, dilarang oleh Tuhan untuk makan. Jadi saudara-saudaraku, manusia ini rusak. Kenapa manusia ini rusak? Telinga ini tidak digunakan untuk dengar firman, menjadi dengar-dengaran, tidak digunakan. Rusak manusia ini. Dengan telinga mereka memotong firman. Coba saya lebar tunjukkan ayatnya, tidak apa kita gunakan waktu sedikit. Kitab Kejadian pasal yang kedua, kitab Kejadian pasal yang kedua, kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, terima kasih. Boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Perkataan yang pendek ini, mereka tidak dengar betul. Mereka tidak dengar betul. Dari salah mendengar, terjadi kesalahan sekarang pada mulut, pada lidah. Baca pasal 3 ayat 3. Ayat 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya, boleh kami makan. Ada yang dilupakan? Ada yang dilupakan waktu mereka ngomong ini? Ada yang dilupakan? Ada? Apa yang dilupakan? Bebasnya tidak disebut. Jadi dipotong, dikurangi. Firmannya dikurangi. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Ada yang ditambah? Ada yang ditambah? Ada. Jangan diraba. Di sini dalam ayat 17 pasal 2 ayat 17. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Tuhan cuma bilang jangan kamu makan buahnya. Terus? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iya, terima kasih.
Jadi salah dalam mendengar. Telinga ini salah mendengar, firman Allah dipotong, dikurangi. Saudara-saudaraku, firman Allah dikurangi. Salah dalam berkata-kata, firman Allah ditambahi. Jangan kamu makan dan jama, ditambah. Yang nambah ini bukan telinga, mulut. Rusak juga. Mengurangi dan menambah firman. Jadi Tuhan datang, ia menjadikan segala-galanya baik. Markus 7 ayat 37. Markus pasal 7 ayat 37. Tolong baca. Markus pasal 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Mengembalikan dalam keadaan sesungguhnya. Tadinya telinga ini rusak. Maafkan saudara-saudaraku, bukan cuma rusak. Maafkan bicara ini tidak enak didengar. Tetapi telinga ini jadi busuk. Jadi busuk. Perkataan tuli di situ bukan cuma tuli, tetapi infeksi yang sangat busuk. Itu tuli di situ. Itu artinya telinga itu menjadi busuk karena salah mendengar, membusukkan seluruh tubuh. Saudara-saudaraku, rusak karena tidak dengar-dengaran. Kita bisa menjadi orang yang sangat busuk di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itu orang tidak dengar-dengaran, busuk, baunya busuk, lebih busuk dari orang yang sakit telinga itu. Itu manusia yang tidak dengar-dengaran. Tapi Allah datang untuk menjadikan segala-galanya baik. Baca terus tadi? Belum. Ya. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang tuli ini jadi benar. Telinga yang rusak ini dibenarkan, dibetulkan oleh Tuhan. Terus? Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yang bisu, lidah, mulut yang salah dalam ngomong. Saudara-saudaraku, lidah ini nambah-nambah. Orang tua katakan kalau kita titip roti bisa berkurang. Tapi kalau kita titip bicara bisa ditambah. Kalau roti berkurang karena kita makan bisa kurang. Tidak nyampe semuanya. Tapi kalau perkataan disampaikan itu tambahnya sing akeh. Nomboe sing akeh. Dan itu bikin rusak dunia ini. Tambah-tambahnya ini. Rusak dunia ini. Karena ditambah. Salah menggunakan mulut ini. Manusia jadi rusak. Tapi ia datang untuk memperbaiki telinga ini dan mulut ini. Wahyu pasal terakhir. Tuhan akhiri firman Allah dengan menyatakan ini, saudara. Tuhan akhiri ini. Pasal 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ini akhir dari Alkitab. Ini akhir dari Alkitab. Kalau mulut dan telinga sudah diperbaiki, segala-galanya sudah baik. Segala-galanya sudah baik. Kalau manusia itu sempat dikerjakan oleh Tuhan, telinganya dijamah oleh Tuhan, mulutnya dijamah oleh Tuhan, dia terlepas dari segala ikatan. Semuanya akan jadi baik. Coba baca, ulangi ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap nubuat dari kitab ini, baca terus. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini. Menambah dengan apa? Mulutnya tidak benar. Ya? Apa itu? Wahyu 22, bukan 21. 22, tolong. Maafkan saudara kita ya. Wahyu 22, bukan 20, 22. Jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, jangan kamu makan dan jama, ini ditambah. Jangan kamu makan dan menjama, dengan mulut kita menambah. Terus? Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ya, jadi mulut digarap oleh Tuhan. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan, ini telinga yang banyak mengurangi.
Ini telinga ini, saudara-saudaraku, mengurangi untuk meringankan beban firman. Saudara-saudaraku, jangan meringankan firman Allah. Mengurangi firman Allah itu sama dengan meringankan. Mendengar firman Allah ringan-ringan. Oh, masih lama Tuhan datang. Kan diringan-ringankan. Tuhan bilang sudah singkat waktu Tuhan datang, sudah dekat sekali. Oh, sudah 2000 tahun lalu itu ayat sudah dibaca sampai sekarang gitu terus. Mana kedatangan Tuhan itu? Malah menjadi pengolok. Ini saudara-saudaraku mengurangi bobotnya firman Allah. Kita hamba Tuhan jangan mengurangi. Artinya kalau Tuhan bicara gitu ngomong. Kalau Tuhan tidak bicara jangan kita ngomong itu atas nama Tuhan, jangan. Tapi kalau Tuhan bicara ngomong, jangan mengurangi, sebab beratnya, bobotnya firman Allah ini bukan untuk menenggelamkan manusia, tapi bobotnya firman Allah untuk mengangkat manusia dari kejatuhan yang paling dalam sekalipun. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, ya, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Iya, itu bahagian yang sebenarnya waktu manusia diusir oleh Tuhan. Tuhan katakan jangan makan buah ini, tetapi sesungguhnya baik pohon pengetahuan baik dan jahat maupun pohon El Hayat itu pun disediakan oleh Tuhan pada masanya. Pada waktunya Tuhan akan sajikan bagi kita. Di saat kita sudah memiliki tubuh seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus, anak domba Allah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dia tampil waktu perkawinan anak domba Allah sudah tiba. Waktu perkawinan itu Tuhan menunjukkan tubuh daging, tetapi bukan daging yang berdosa, daging yang tidak berdosa. Saudara-saudaraku, asalnya dari firman menjadi manusia, asalnya dari roh menjadi manusia, menjadi daging, asalnya dari kasih menjadi daging. Ini tubuh yang baru, firman, roh, dan kasih. Ini yang harus kita miliki, tubuh semacam ini. Kalau kita mempunyai tubuh semacam ini, kita bukan hanya mendengar firman, tetapi firman Allah itu menjadi hikmat, menjadi kebijaksanaan dan pengetahuan kita, dan mendapat hidup yang kekal. Ini dua pohon yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang yang setia mendengar firman. Ini dua pohon yang masih disimpan oleh Tuhan. Siapa yang menang, ia akan makan buah pohon pengetahuan, pohon El Hayat yang ada di tengah-tengah taman. Tetapi sekarang yang Tuhan izinkan, kalau kita mendengar firman, kalau terjadi pembukaan firman sekarang ini, kalau terjadi pembukaan firman, kalau kita bisa melihat wujud Allah di dalam pembukaan firman, orang bodoh bisa menjadi pandai. Tuhan memberikan pengetahuan itu dalam Mazmur 119 ayat 130. Manusia bodoh jadi pandai. Itu pohon pengetahuan baik dan jahat, dikasih makan. Tapi buah pohon El Hayat, siapa yang menang, dia diizinkan. Wahyu pasal 22 itu disebutkan, sudah. Wahyu pasal 21 disebutkan di sana. Maafkan, pasal 22 disebutkan akan makan buah pohon El Hayat. Wahyu pasal 2 juga disebut ayat yang ke-7, siapa yang menang, dia bisa kembali. Itu sebabnya mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-8 Wahyu 19, mempelai wanita sedang disiapkan. Mempelai wanita sudah siap sedia, bukan sedang disiapkan, sudah siap sedia. Perkataan siap sedia ini, jika Tuhan izinkan, saya akan jelaskan pada hari Minggu yang akan datang, jika Tuhan izinkan. Jadi perhatikanlah baik-baik saudara-saudaraku. Sebenarnya kita ini mendapat kesempatan, mau diperbaiki oleh Tuhan di saat Yesus akan tampil dalam daging dari anak domba Allah.
yang akan disajikan selama kebaktian Paskah ini. Dalam kebaktian Paskah kita akan mendengarkan firman Allah dan disertai dengan perjamuan suci. Dalam beberapa kebaktian, tiap hari ada kebaktian, tiap hari juga ada perjamuan suci. 2 hari untuk malam hari, 3 hari untuk pagi hari dalam studi. Kita mendengarkan firman Allah dan perjamuan suci. Tapi kebaktian pembukaan dan kebaktian penutup juga akan disertai dengan perjamuan suci. 5 kali kebaktian akan disertai dengan perjamuan suci. Itu yang Tuhan sudah tetapkan di hatiku sampai hari ini. Puji Tuhan. Jadi marilah kita mau sungguh-sungguh untuk kita bisa menerima Tuhan. Haleluya. Pelayan perjamuan suci silakan tampil ke depan. Nyanyian rohani nomor 1, kita bangkit berdiri. Haleluya. Dengan mula-mula. Bapa, kami menghormati Engkau untuk segala jalan yang Engkau siapkan bagi kami, sidang jemaat untuk menjadi mempelai-Mu Tuhan. Dalam banyak pengalaman yang tidak enak yang kami alami di bumi, tapi Engkau tetap bersama kami sampai akhir zaman. Kami berterima kasih untuk semua ini, sebab Engkau Allah baik bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, saat ini kami akan terima tubuh dan darah-Mu, tubuh yang sempurna yang sudah Engkau terima dari Bapa untuk melakukan kehendak Allah. Engkau sudah mendengarkan firman dari surga, dari Bapa. Engkau mengajarkan kepada kami dengan mulut-Mu sendiri, oh Tuhan, supaya kami juga memiliki tubuh seperti tubuh yang Engkau miliki. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu 2 untuk menerima tubuh yang ada pada Yesus. Sembahlah Tuhan. Dalam menyembah Tuhan, firman Allah ini diturunkan oleh Tuhan mendarah daging. Haleluya. 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 Muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, dan firman Allah mengalir masuk mendarah daging dalam kita, memberikan kita pengetahuan, memberikan kita hidup kekal sebagai tampahan yang Tuhan berikan kepada orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga kita hidup dalam kelimpahan berkat-Nya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarkan kami mengulurkan tangan kami untuk mengambil tubuh dan darah-Mu. Kami makan, kami minum. Firman-Mu mendarah daging di dalam kami, menjadi hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan, dan membuat kami kekal bersama Engkau oleh firman yang kekal ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan kami menerima berkat dari perjamuan suci ini yang akan kami terima di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.